Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3457 sampai bab 3458. Kamu di usia berapa? Apakah kamu masih percaya ini? Ye Chong dengan cepat menjadi tenang dan berkata dengan tenang, saya pikir dia baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan dia. Xiao Huang menggelengkan kepalanya. Ye Chong, menurutku kamu itu karena dia sangat cantik sehingga dia menjadi bingung. Jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Semakin cantik hantu perempuan, semakin kuat dia. Namun, Ye Chong sebenarnya masih bergumam di dalam hatinya. Ketika Ye Chong masuk ke sini dan menjadi murid, dia kehilangan kekuatannya. Jadi sekarang Ye Chong adalah orang biasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah jika kamu mati di dunia lain ini, kamu benar-benar mati. Jika dia benar-benar bertemu dengan hantu dan ingin menyakitinya, itu akan sulit. Terlebih lagi, dunia yang sangat berbeda ini tidak memberitahunya tugas apa yang harus dia selesaikan. Mungkinkah dia diminta untuk memahaminya sendiri? Saya harus mengatakan bahwa dunia berbeda yang dimodifikasi oleh Yin Zuer ini jauh lebih sulit. Namun, untuk meningkatkan kekuatan, risiko tersebut tetap sepadan. Ketika Ye Chong memikirkan hal ini, dia menjadi acuh tak acuh. Keesokan harinya, ketika Ye Chong bangun dari tempat tidur, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Tanpa kekuatan, kualitas tidurnya sebenarnya jauh lebih baik. Ketika Ye Chong bangun, dia menemukan Wang Sengtao di tempat tidur di sebelahnya, duduk di mejanya, menatap komputer dan menonton film yang tak terlukiskan. Song Junquan juga berdiri di samping Wang Sengtao, menonton dengan penuh minat. Ye Chong tidak bisa tidak melihat layar komputer Wang Sengtao, berkonsentrasi padanya untuk sementara waktu. Saya harus mengatakan, seperti inilah seharusnya asrama putra. Saat ini, Xiao Huang masuk dari luar. Begitu dia melihatnya, dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Saat dia bertanya, Xiao Huang datang dengan rasa ingin tahu. Hasilnya, ia menemukan bahwa layar komputer Wang Sengtao sedang tersenyum saat aksi cinta itu dimainkan. Oh, apa yang kalian lihat sungguh menjijikkan, kata Xiao Huang sambil diam-diam mencatat alamat situs webnya. Wang Sengtao, Song Junquan, dan Ye Chong hampir memandang Xiao Huang dengan jijik pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar tegak dan lurus. Setelah menonton sebentar, semua orang merasa muak. Wang Sengtao mematikan komputer, lalu dia dan Song Junquan pergi ke gym lagi. Ye Chong juga bangkit dari tempat tidur, merapikan, dan bersiap untuk berjalan-jalan di sekitar kampus. Xiao Huang melepas sepatunya dan pergi tidur, mengambil komputer kecilnya, dan tersenyum jahat. Ye Chong curiga Xiao Huang akan membuka situs web yang baru saja dilihat Wang Sengtao. Tapi Ye Chong tidak peduli dan keluar setelah berpakaian. Kampus sekolah seni selalu penuh vitalitas dan warna. Apalagi saat matahari bersinar di setiap sudut dan sesosok mahasiswa berjalan-jalan di bawah rindangnya pepohonan. Ye Chong berjalan mengelilingi kampus, merasakan suasana artistik yang unik di sini. Kampus ini dikelilingi oleh halaman rumput yang terawat rapi, dan dinding bata merah gedung pengajaran terlihat sangat hangat di bawah sinar matahari.
Gadis-gadis Jangkung dan Anggun dapat dilihat di mana-mana di kampus. Mereka berkumpul berdua atau bertiga dan mendiskusikan karya seni, atau mereka duduk sendirian di bangku, memegang papan gambar dan kuas di tangan, melukis dengan saksama. Kakinya yang panjang sangat menarik perhatian saat langkahnya yang ringan. Melihat pemandangan ini, Ye Chong merasa sangat bahagia, dan diam-diam mengagumi dalam hatinya bahwa dunia lain yang diubah oleh Yin Zuer lebih baik karena memiliki banyak manfaat. Gadis-gadis di Akademi Seni tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi juga memiliki pencapaian seni yang luar biasa. Setiap gerakan dan senyuman mereka mengungkapkan pesona unik mereka. Tepat ketika Ye Chong tenggelam dalam pujian untuk gadis-gadis dari Akademi Seni, matanya tiba-tiba tertarik pada suatu sosok. Itu adalah Liang Xinru, yang berdiri di bawah bayangan gedung pengajaran, melambai padanya. Sosoknya, dalam interaksi cahaya dan bayangan, tampak kabur dan misterius. Namun, wajah pucat itu tampak lebih mencolok di bawah sinar matahari. Hati Ye Chong tergerak, dia tidak menyangka akan melihat Liang Xinru di sini. Dia masih ingat apa yang terjadi tadi malam, dan mau tak mau dia merasakan sedikit keraguan di hatinya. Dia mempercepat langkahnya, ingin lebih dekat dan melihat lebih baik. Jika Liang Xinru bisa berakting di siang hari bolong, maka dia seharusnya tidak menjadi hantu. Namun, saat Ye Chong ingin masuk, sosok Liang Xinru telah menghilang. Ye Chong berhenti dan melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan jejak Liang Xinru. Kegelisahan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya, seolah pemandangan tadi hanyalah ilusi. Ye Chong berdiri di sana, dipenuhi keraguan. Liang Xinru tiba-tiba muncul di sini dan menghilang tiba-tiba. Terlebih lagi, dia hanya berdiri dalam bayangan dan menolak untuk mendekat. Dia mulai curiga bahwa berbagai tanda menunjukkan bahwa Liang Xinru ini benar-benar hantu. Ye Chong berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak mencari hantu ini malam ini. Dia tidak memiliki kekuatan sekarang, jadi lebih baik berhati-hati. Setelah itu, Ye Chong kembali ke asrama. Ketika Ye Chong kembali, dia melihat Wang Sengtao terbaring di tempat tidur begitu dia memasuki pintu, dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Ye Chong merasa sedikit aneh dan bertanya sejenak, "Ada apa?" Sengtao sepertinya sedang tidak dalam mood yang baik. Song Junkuan mendengar dari samping dan menyela sambil tersenyum. Dia putus cinta lagi. Ye Chong tertegun. "Lovelon, apa yang terjadi?" Song Junkuan merentangkan tangannya dan berkata dengan nada bercanda. "Ketika kami pergi ke gym kemarin, seorang gadis mengobrol dengan sangat gembira dengan Seng Tao. Seng Tao mengira dia beruntung. Hasilnya, hari ini kami pergi ke gym dan mencari gadis itu lagi. Gadis itu sebenarnya memintanya untuk mengajukan kartu pelatih gym. Gadis itu tidak tertarik padanya, tetapi pada dompetnya." Ye Chong tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Plot twist ini terlalu cepat. Seng Tao, pengalaman emosionalmu terlalu dramatis. Xiao Huang juga tertawa di sebelahnya. Wang Seng Tao mendengus, berbalik, menghadap dinding, dan tidak memperhatikan siapapun. Punggungnya terlihat sedikit kesepian, tapi ada sedikit humor dalam situasi ini. Segera, tiba waktunya makan malam. Xiao Huang memanggil Wang Seng Tao. "Seng Tao, waktunya makan. Jangan depresi.
Jika satu kali makan tidak dapat menyelesaikan masalah, makanlah 2 saja. Tapi Wang Sengtao tidak menanggapi mereka, tidak menyangka Wang Sengtao begitu berhati kaca. Tidak ada cara lain. Ye Chong, Xiao Huang dan Song Junquan tidak punya pilihan selain pergi makan malam dulu. Saat mereka makan, mereka masih bercanda tentang Wang Sengtao. Ketika mereka bertiga kembali dari makan malam, Wang Sengtao masih terbaring tak bergerak. Saat ini, langit sudah gelap, dan di dalam asrama agak gelap. Ye Chong merasa ada yang tidak beres. Dia berjalan ke samping tempat tidur Wang Sengtao dan memanggil dengan lembut, "Sengtao, kamu sudah dewasa, jangan lakukan ini, bangun." Tapi Wang Sengtao masih tidak menjawab. Ye Chong mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Wang Sengtao, tetapi mendapati tubuhnya sangat kaku. Hati Ye Chong tiba-tiba tenggelam, dan dia merasakan firasat buruk. Ye Chong dengan cepat memeriksa pernapasan Wang Sengtao, tetapi ternyata dia tidak lagi bernapas. Xiao Huang dan Song Jun juga datang. "Ada apa?" "Dia sudah mati," kata Ye Chong dengan cemberut. "Apa?" Wajah Xiao Huang dan Song Jun menjadi pucat karena ketakutan. Xiao Huang yang pertama bereaksi dan segera berlari keluar sambil berteriak panik. "Oh, tidak, ini tidak baik, ada yang mati." Di depan pintu asrama mereka, sekelompok orang segera berkumpul. Xiao Huang berteriak, "Seseorang datang, sesuatu telah terjadi." Segera, bibi asrama bergegas, dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Song Junquan berdiri di samping, tampak pucat, suaranya bergetar saat dia berkata, "Wang Sengtao, sepertinya dia sudah mati." Bibi asrama juga terkejut, dan wajahnya langsung menjadi pucat. "Apa? Bagaimana ini mungkin?" katanya sambil mendekat untuk memeriksa. "Ketika saya melihat Wang Sengtao memang sudah meninggal, saya merasa lumpuh." Selanjutnya, bibi asrama segera menelepon hotline darurat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah. Bibi asrama adalah orang pertama yang diberitahu oleh teriakan Xiao Huang. Dia mendorong pintu kamar tidur dan melihat Wang Sengtao terbaring tak bergerak di tempat tidur. Kemudian, dia berdiri di depan pintu dengan wajah pucat, tangan gemetar, mencegah orang yang melihatnya masuk. Bagaimana ini mungkin? Anak ini Wang Sengtao selalu sehat. Bagaimana mungkin?" Suara bibi asrama itu penuh rasa tidak percaya dan ngeri. Kematian mendadak Wang Sengtao seperti batu berat yang dilempar ke danau yang tenang, menimbulkan riak. Di kampus Institut Seni, berita kematian tersebut menyebar dengan cepat. Saya khawatir sebelum pimpinan sekolah tidak mengetahuinya, para siswa sudah mengetahuinya. Berita itu dengan cepat menyebar di kalangan siswa, dan orang-orang dari lantai atas dan bawah asrama datang untuk menonton. Orang-orang berkumpul di sekitar pintu asrama Ye Chong dan banyak mengobrol. "Pernahkah kamu mendengar? Wang Sengtao sudah mati," seorang siswa berbisik dengan nada kaget. "Ini sangat tiba-tiba. Dia baik-baik saja kemarin," siswa lain menjawab, dengan kebingungan di matanya. "Katakan padaku, mungkinkah?" Seseorang ragu-ragu, seolah dia memikirkan sesuatu yang buruk. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, pimpinan sekolah dan konselor bergegas menuju lokasi kejadian. Yang di depan adalah kepala sekolah, yang memiliki perut buncit dan kesulitan berlari.
ada keringat di dahinya. Ekspresinya serius, dan dia jelas menanggapi keadaan darurat ini dengan sangat serius. Segera tutup tempat kejadian dan jangan biarkan berita itu menyebar. Perintah kepala sekolah. Konselornya adalah seorang perempuan, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, tetapi dia tetap menghibur para penonton dan mencoba yang terbaik untuk menjaga ketertiban. Jangan panik, semuanya, sekolah akan mengurus masalah ini. Orang resmi juga datang, butuh banyak upaya untuk menyingkirkan semua penonton. Mereka kemudian mulai mengamati lokasi kejadian dan tim forensik profesional mulai memeriksanya. Di sisi lain, seorang pria paruh baya berpakaian preman mulai menanyai Ye Chong dan yang lainnya. Kita perlu memahami situasi Wang Shengtao baru-baru ini. Apakah dia menunjukkan kelainan? Tanya pria berpakaian preman setengah baya pada Ye Chong. Matanya tajam, jelas mencari kemungkinan keraguan. Xiao Huang dan Song Junquan bingung dengan perubahan mendadak ini. Jawaban mereka sangat membingungkan dan mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kedua orang itu berdiri bersama, saling memandang dengan mata tidak percaya dan panik. Ye Chong tenang dan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat berguna. Setelah itu, pria paruh baya berpakaian preman membawa ketiga orang tersebut ke ruang interogasi sementara sekolah dan menginterogasi mereka satu persatu. Di sebelah kantor kepala sekolah terdapat ruang konferensi, yang sekarang digunakan sebagai ruang interogasi sementara. Seorang pria paruh baya berpakaian preman membawa Ye Chong ke sini. Jangan takut, katakan saja apa yang kamu tahu, kata pria paruh baya berpakaian preman itu. Ye Chong mengangguk. Kemudian pria paruh baya berpakaian preman itu mulai mengajukan pertanyaan. Ye Chong juga menggambarkan kematian Wang Shengtao sedetail mungkin. Penyelidikan pria paruh baya berpakaian preman sangat rinci dan profesional. Tapi Ye Chong bisa merasakan bahwa dia sama bingungnya dengan kejadian ini seperti dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, Ye Chong diinterogasi. Dia meninggalkan ruang interogasi, dan Xiao Huang masuk dengan hati-hati. Ketika Ye Chong kembali ke asrama, jenazah Wang Shengtao telah dibawa pergi, dan tempat kejadian telah diperiksa. Setelah pemeriksaan pendahuluan, kesimpulan awal yang diberikan oleh dokter forensik di tempat kejadian mengejutkan semua orang. Menurut hasil pemeriksaan saat ini, kematian Wang Shengtao tampaknya wajar, tanpa tanda-tanda trauma atau keracunan yang jelas, tetapi diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kematian alami, bagaimana seorang siswa muda dan sehat bisa meninggal mendadak karena sebab alamiah? Ketika Ye Chong kembali, ada banyak orang di koridor gedung asrama, dan orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Ye Chong, kamu adalah orang pertama yang menemukan Wang Shengtao. Apakah kamu punya petunjuk? Ye Chong menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Ketika Ye Chong berjalan kembali ke asrama, dia terkejut saat mengetahui bahwa Liang Xinru ada di asrama mereka. Kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Ye Chong bertanya dengan heran. Liang Xinru mengangkat bahu. Aku menyelinap masuk sementara Bibi tidak memperhatikan. Aku sudah lama menunggumu. Di kamar tidur, lampu menyinari meja yang agak redup. Liang Xinru sedang duduk di sudut meja. Dia mengenakan gaun berwarna merah muda.
Warna cerahnya sangat kontras dengan temperamennya yang murni. Kedua kakinya yang panjang menjuntai dari tepi meja, berayun lembut mengikuti irama kata-katanya, memperlihatkan kelucuan yang tidak disengaja. Dia mengenakan sepasang sandal hak tinggi transparan, memperlihatkan garis anggun di pergelangan kakinya, dan kaki putihnya tampak sangat indah dalam cahaya dan bayangan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ye Chong bertanya. Liang Xinru mendengus dan berkata nakal, "Sudah kubilang, aku menunggumu." "Menungguku? Untuk apa?" Liang Xinru mendengus, seolah dia sedang marah pada pacarnya. Kamu pembohong. Kamu bilang setiap malam kita akan pergi ke kelas untuk menggambar dan bercerita. Tapi kamu tidak pergi hari ini, yang membuatku menunggu lama sekali." Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa semuanya sudah sangat terlambat. Saat ini kemarin, dia dan Liang Xinru sudah bertemu. Awalnya, Ye Chong tidak ingin pergi. Tapi dia tidak menyangka Liang Xinru akan datang. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri dengan bersembunyi. "Yah, sesuatu terjadi di asrama kami. Wang Sengtao meninggal, jadi ada penundaan." Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Ini adalah penjelasan yang sempurna." Liang Xinru tampaknya tidak peduli ketika dia mendengar bahwa Wang Sengtao telah meninggal. Saat ini, Ye Chong mendengar langkah kaki. "Tidak, Xiao Huang lah yang kembali," kata Ye Chong. "Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak terlihat." Setelah mengatakan ini, Liang Xinru merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat menjelaskan, "Saya di asrama anak laki-laki. Akan memalukan jika orang lain melihat saya." Ye Chong lucu di hatinya dalam berpura-pura. Dia adalah hantu hanya karena takut ketahuan. Namun, Ye Chong tidak menunjukkannya. Tanpa menunggu Ye Chong berbicara, Liang Xinru meraih Ye Chong dan menyembunyikannya di lemari di sebelahnya. Lemari pakaiannya sangat kecil, dan keduanya berkerumun, dan Ye Chong mencium aroma yang samar. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, Xiao Huang sudah membuka pintu dan masuk, bersambung.